Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube kami Sragentino Salut. Ini adalah bagian pertama dari beberapa video perjalanan kami ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dan juga Surabaya menggunakan berbagai macam moda angkutan umum seperti kereta api, kapal feri dan bus. Pada video kali ini, kami akan menampilkan video perjalanan bagian pertama dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Bandung menggunakan kereta api nomor 93 Lodaya Malam, yang saat itu masih menggunakan grafik perjalanan kereta api tahun 2021 atau biasa disingkat dengan GAPK 2021. Pada perjalanan kali ini, kami menggunakan layanan kelas ekonomi generasi terbaru dengan tarif Rp290.000. Karcisnya telah kami pesan melalui aplikasi KAYCES beberapa hari sebelumnya. Kereta api 93 Lodaya Malam dijadwalkan berangkat dari stasiun Solo Balapan pada pukul 7 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan direncanakan akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 3 pagi lebih 10 waktu Indonesia Barat. Perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 8 jam dan akan berhenti untuk melayani naik turun penumpang maupun bersilang di stasiun Klaten, Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maus, Jeruk Legi, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipeundeui, Cibatu, Kiara Condong dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Harap diperhatikan, perjalanan ini adalah bebas asap rokok. Di perjalanan ini, bagi Anda semua yang ingin merokok bisa Anda lakukan di stasiun Jeruk Legi dan stasiun Cipeundeui saat kereta api ini sedang menunggu waktu untuk bersilang maupun pengecekan rangkaian. Namun harap diperhatikan juga untuk selalu merokok di smoking area yang tersedia di kedua stasiun tersebut, serta waktu tunggu yang tersedia, dan tidak lupa juga untuk selalu memperhatikan jarak aman dan juga keselamatan Anda. Dan berikut ini adalah jadwal perjalanan terbaru dari kereta api Lodaya sesuai dengan GAPK 2025. Tepat pada waktunya, kereta api 93 Lodaya Malam diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Kereta api ini tersedia dengan dua kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dengan tarif yang lebih mahal dengan kapasitas 50 kursi per kereta yang dilengkapi dengan 2 buah toilet, port charger dan port audio di setiap kursi, konfigurasi kursi 2, reclining set dan dapat diputar sesuai dengan arah lajunya kereta, layar TV, pendingin ruangan berupa AC, sandaran kaki, selimut khusus pada perjalanan malam hari, pintu otomatis. Untuk kelas ekonomi tersedia dengan jumlah kursi 72 kursi per kereta dengan konfigurasi kursi 2 dengan fasilitas yang hampir sama dengan kelas eksekutif kecuali untuk layanan selimut gratis dan sandaran kaki, namun dengan tarif yang sedikit lebih murah. Terdapat juga fasilitas kereta makan dan juga layanan pemesanan makanan di perjalanan, serta fasilitas mushola yang juga tersedia di gerbong kereta makan. Kereta api ini menggunakan rangkaian kereta api generasi terbaru buatan dari PT Inka Persero. Kereta api ini dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 6 Yogyakarta, menggunakan rangkaian milik Depo Kereta Api Solo Balapan. Selamat menyaksikan video perjalanan ini, dan semoga dapat menghibur serta menjadi salah satu referensi dari rencana perjalanan Anda. Terima kasih. All I wanna be, I know you
Fasilitas lainnya adalah tirai jendela, bagasi dan meja lipat yang hanya tersedia di kelas eksekutif. Pada perjalanan ini, kita akan dilayani oleh beberapa kru yang terdiri dari masinis dan asisten masinis, kondektur perjalanan, teknisi, polisi khusus kereta api, petugas kebersihan dan beberapa kru restorasi. Khusus untuk masinis, asisten masinis maupun kondektur biasanya akan berganti di stasiun Banjar. Di setiap kereta juga terdapat peta rute perjalanan kereta api ini, serta nomor telepon kondektur yang biasanya digunakan untuk melayani berbagai macam keluhan, serta permasalahan selama perjalanan berlangsung. Kereta api 93 Lodaya Malam berhenti di stasiun pemberhentian pertama, yaitu Stasiun Klaten. Dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Yogyakarta. Sekedar informasi, selain melayani naik turun penumpang kereta api jarak jauh, Stasiun Klaten juga melayani layanan kereta komuter lain Yogyakarta-Surakarta. Lokasi stasiun ini sebenarnya juga tidak jauh dari terminal bus tipe A Klaten. Namun sayangnya masih belum terhubung langsung dengan sebuah koridor untuk mempermudah arus perpindahan penumpang. Sebagai pendukung aspek keamanan dan keselamatan saat di perjalanan, kereta api ini juga dilengkapi dengan berbagai alat keselamatan seperti alat pemadam api ringan atau APAR, rem darurat, alat pemecah kaca, petunjuk serta jalur evakuasi berupa 2 garis berwarna memanjang di lantai kereta, lampu baca serta obat-obatan atau P3A. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's right. Thank you.
Yogyakarta. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Wates. Selain melayani pemberangkatan kereta api jarak jauh, Stasiun Yogyakarta juga melayani kereta api bandara tujuan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, serta layanan kereta komuter lain tujuan Surakarta. Stasiun ini juga terintegrasi dengan beberapa jalur layanan BRT teman bus dan bis Trans Jogja. Lokasinya yang strategis di tengah kota serta dekat dengan beberapa lokasi tujuan wisata seperti Tugu Jogja, Koridor Malioboro, Benteng Vredenburg, Keraton dan lain-lain membuat stasiun ini banyak diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun. Berhenti di Stasiun Wates. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Kutoarjo. Selain melayani beberapa pemberangkatan kereta api jarak jauh, Stasiun Wates juga melayani kereta api bandara tujuan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo maupun Yogyakarta, serta layanan kereta komuter Prambanan Express tujuan Yogyakarta maupun Kutoarjo.
Berhenti di Stasiun Kutoarjo. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Kebumen. Selain melayani beberapa pemberangkatan kereta api jarak jauh, Stasiun Kutoarjo juga melayani kereta api kereta komuter Prambanan Ekspres tujuan Yogyakarta, dan tidak jauh dari stasiun ini, juga terdapat terminal pemberangkatan bus BRT Trans Jateng Koridor P1 tujuan Borobudur di Kabupaten Magelang. Jadi jika Anda ingin berkunjung maupun berwisata ke Kompleks Candi Borobudur, bisa menggunakan layanan BRT tersebut dengan tarif Rp5.000 dengan jam operasional mulai pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore. Kebumen Station. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right. Berhenti di Stasiun Kebumen. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Gombong.
Berhenti di Stasiun Gombong. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Kroya. Tidak jauh dari stasiun ini, terdapat terowongan ijo yang sekarang sudah dibangun di lokasi yang baru dengan jalur ganda, dan bersebelahan dengan terowongan lama buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berhenti di Stasiun Kroya. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Maos. Stasiun Kroya merupakan stasiun tersibuk di wilayah Kabupaten Cilacap maupun daerah operasi 5 Purwokerto, dan tidak jauh dari stasiun ini, terdapat jalur percabangan menuju Bandung via Banjar Patroman dan Tasikmalaya yang berupa jalur tunggal, serta menuju Jakarta via Purwokerto dan Cirebon yang berupa jalur ganda, maupun menuju Semarang dan Surabaya via Purwokerto, Krukut dan Tegal, dan hampir semua kereta api lintas selatan Pulau Jawa berhenti di stasiun ini. Nampaknya kereta api kita sedang menunggu waktu keberangkatan serta mengisi ulang air toilet di Stasiun Kroya ini.
dari belakang garis batasan berwarna kuning. Nampak dari kejauhan, kereta api Gajayana dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir akan segera memasuki stasiun Kroya, dan nampaknya kereta api kita juga sedang menunggu waktu untuk bersilang dengan kereta api Malabar malam dari stasiun Bandung tujuan stasiun Solo Balapan, hingga tujuan akhir stasiun Malang, di stasiun Kroya. Setelah berhenti untuk beberapa saat, akhirnya kereta api nomor 93 Lodaya Malam kembali diberangkatkan dari stasiun Kroya. Dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Maos, dan lampu penerangan di dalam kereta pun mulai diredupkan.
Berhenti di Stasiun Maos. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Jeruk Legi. Selain melayani naik turun penumpang maupun persilangan, Stasiun Maos juga melayani angkutan barang seperti bahan bakar minyak atau BBM. Tidak jauh dari stasiun ini, terdapat jembatan Sungai Serayu yang juga menjadi pembatas wilayah antara wilayah Kecamatan Maos dengan wilayah Kecamatan Kasugihan, dan di sebelah barat jembatan Serayu tersebut juga terdapat percabangan jalur ke arah Cilacap Kota hingga Pelabuhan Cilacap. Di Maos sendiri pun dulunya juga merupakan titik awal jalur tram milik perusahaan kereta api swasta zaman Hindia Belanda, yaitu Srayuda Alstom Tram Maskapai, yang bermakna perusahaan kereta api ringan Lembah Serayu yang terbentang dari Maos, Patikraja, Purwokerto, Purbalingga, hingga Banjarnegara. Namun sayangnya jalur kereta api tersebut sudah lama tidak aktif, bahkan bekas jalurnya pun sebagian besar sudah beralih fungsi. Berhenti di Stasiun Sidareja, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Banjar. Di stasiun ini, kereta api kita bersilang dengan sesama kereta api Lodaya Malam yang bernomor 94 tujuan dari Bandung menuju ke Solo Balapan via Klaten. Lokasi Stasiun Sidareja sendiri tidak jauh dari Jalan Nasional Rute 7 dan menjadi stasiun aktif dengan akses paling dekat dengan kawasan wisata pantai di Pangandaran, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai akses transit oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan kabarnya pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap serta PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto akan menyediakan layanan shuttle dari stasiun ini menuju ke kawasan wisata pantai Pangandaran.
api. Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat jalan, sampai jumpa di perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Banjar. Berhenti di stasiun Banjar, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Ciamis. Di stasiun ini, kereta api kita bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan tujuan dari Bandung menuju ke Surabaya Gubeng via Solo Balapan. Selain itu, juga dilakukan pengecekan rangkaian kereta, pengisian ulang air toilet, serta pergantian beberapa personel kereta api yang bertugas. Stasiun Banjar sendiri juga menjadi salah satu akses untuk menuju ke kawasan wisata pantai di Pangandaran, meskipun jaraknya tidak sedekat jika dibandingkan dengan stasiun Sidareja. Dari stasiun ini, dahulunya terdapat jalur percabangan menuju ke Pangandaran, Kalipucang, hingga Cijulang peninggalan Staatspoorwegen atau perusahaan kereta api negara milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun merupakan salah satu jalur kereta api yang paling eksotis dan ekstrem di Pulau Jawa, namun kini sayangnya jalur ini sudah lama tidak aktif dan terbengkalai.
Stasiun Ciamis, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya. Atas permintaan dari Bupati Ciamis, akhirnya sekarang semua kereta api penumpang yang melintas di stasiun ini berhenti untuk melayani naik turun penumpang di Stasiun Ciamis ini. Berhenti di Stasiun Tasikmalaya, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Cipendiwi di Kabupaten Garut.
Berhenti di stasiun Cipendui, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cibatu. Stasiun Cipendui terletak tidak jauh dari Jalan Raya Nasional yang menghubungkan antara kota Tasikmalaya dan sekitarnya dengan kota Bandung di sekitar daerah Malangbong, Kabupaten Garut. Semua perjalanan kereta api yang melintas di stasiun ini wajib berhenti tanpa terkecuali. Hal ini diterapkan karena rute sebelum dan sesudah stasiun ini merupakan medan yang sangat terjal dan dahulu juga pernah terjadi kecelakaan yang mematikan dikarenakan kebijakan wajib pemeriksaan rem di stasiun ini sempat dicabut. Untuk selalu menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, sehingga diperlukan kembali untuk menjalankan standar operasional dan prosedur di stasiun Cipendui ini, yaitu berupa pengecekan rangkaian kereta serta abar atau rem di seluruh rangkaian kereta, serta sekalian untuk pengisian ulang air toilet, serta pelayanan naik turun penumpang. Di stasiun ini juga tersedia 1 unit lokomotif jaga yang bertugas untuk membantu serta memperlancar arus lalu lintas perjalanan kereta api jika terjadi gangguan lintas dan sebagainya. Bagi kalian yang hobi merokok maupun ingin membeli makanan di luar restorasi, jangan khawatir. Stasiun Cipendui juga tersedia area untuk merokok dan terdapat banyak pedagang makanan yang menjajakan makanan di luar stasiun. Dengan waktu berhenti minimal selama 10 menit memungkinkan bagi Anda untuk jajan, ngopi, nongkrong di luar, dan sebagainya. Namun harap diperhatikan juga untuk selalu memperhatikan setiap pengumuman dari stasiun, waktu keberangkatan kereta api yang Anda naiki. Jaga selalu barang bawaan Anda yang sekiranya sangat berharga serta tetap selalu untuk menjaga keamanan serta keselamatan diri Anda masing-masing.
berhenti di stasiun Kiara Condong di Kota Bandung, dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Bandung yang merupakan stasiun tujuan akhir dari kereta api ini. Stasiun Kiara Condong merupakan stasiun terbesar kedua di Kota Bandung, setelah stasiun Bandung dan berfungsi sebagai hub di bagian timur Kota Bandung, layaknya stasiun Jatinegara Mr. Cornelis di Kota Jakarta. Kecuali kereta api Turangga dan kereta api Argo Wilis. Semua kereta api penumpang maupun kereta api barang parcel dipastikan berhenti di stasiun ini. Stasiun Kiara Condong juga terkoneksi dengan jaringan kereta komuter Bandung Raya yang melayani rute meliputi Garut, Cicalengka, Bandung, Padalarang hingga Purwakarta. Dari Purwakarta juga terkoneksi oleh kereta komuter Walahar hingga stasiun Cikarang dan terkoneksi lagi dengan jaringan kereta KRL komuter lain Jabodetabek. Stasiun Kiara Condong juga menjadi stasiun keberangkatan awal dari kereta api Kahuripan tujuan stasiun Blitar via Purwosari Solo dan kereta api Pasundan tujuan stasiun Surabaya Gubeng via Purwosari Solo. Untuk mempersiapkan diri bagi Anda yang berada di eksekutif 4 dan 3 harap bergeser ke depan agar memudahkan proses turun. Bagi Anda yang berada di eksekutif 4 dan 3 harap bergeser ke depan agar memudahkan proses turun. Waktu dan tunggu kembali barang Anda jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Atas nama Kedutaan Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Bandung. Terima kasih. Setelah sekitar 8 jam waktu perjalanan kita, kereta api nomor 93 Lodaya Malam telah tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu Stasiun Bandung, yang lokasinya berada di pusat kota Bandung, dan tidak begitu jauh dari Gedung Sate, Gedung Pakuan Pajajaran serta kantor pusat dari PT Kereta Api Indonesia, dan kantor KAI Daerah Operasi 2 Bandung, dan banyak tempat lainnya. Stasiun Bandung merupakan stasiun terbesar di kota Bandung, dan semua kereta api penumpang maupun kereta api barang parcel dipastikan berhenti di stasiun ini. Stasiun Bandung merupakan stasiun pemberangkatan awal dari kereta api penumpang dengan berbagai macam rute maupun tujuan, diantaranya tujuan Malang, Surabaya Pasar Turi dan Surabaya Gubeng, Semarang Tawang.
Jakarta Gambir, hingga stasiun Solo Balapan serta kereta feeder atau kereta pengumpan bagi calon penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS dengan rute dari atau menuju ke stasiun Padalarang, juga terkoneksi dengan jaringan kereta komuter Bandung Raya yang melayani rute meliputi Garut, Cicalengka, Kiara Condong, Padalarang hingga Purwakarta. Dari Purwakarta juga terkoneksi oleh kereta komuter Walahar hingga stasiun Cikarang dan terkoneksi lagi dengan jaringan kereta KRL komuter lain Jabodetabek. Stasiun Bandung juga terkoneksi dengan jaringan BRT Metro Trans Jabar Koridor 2, 3 dan 4, serta jaringan BRT Trans Metro Bandung Koridor 2, 5 serta koridor pengumpan 1. Sama seperti dengan stasiun Kiara Condong, stasiun Bandung memiliki pintu masuk dari arah utara maupun arah selatan. Pintu selatan biasanya digunakan untuk melayani para penumpang kereta komuter Bandung Raya, sedangkan pintu utara digunakan untuk melayani para penumpang kereta api antar kota jarak jauh, maupun kereta api feeder kereta cepat WUS. Kedua pintu masuk tersebut dapat terkoneksi dengan sebuah jembatan layang atau ski bridge. Di stasiun ini terdapat banyak fasilitas bagi penumpang seperti masjid, minimarket, kios dan restoran cepat saji, toilet, lift maupun eskalator. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan kursi dan tempat pengisian ulang baterai, pendingin ruangan, lounge eksekutif, gerai ATM serta mesin face recognition di pintu utara untuk mempermudah serta mempercepat proses boarding penumpang. Layanan taksi online maupun taksi konvensional, serta ojek online maupun ojek pangkalan juga tersedia di stasiun ini. Beberapa informasi yang kami terima, nantinya akan dioperasikan sebuah layanan kereta api penumpang dengan tujuan Ketapang Banyuwangi, Bandung Pipi. Namun untuk memastikan kebenarannya kita nantikan saja perkembangannya nantinya seperti apa.
Selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan kemana serta naik apa ya? Untuk itu, selalu tonton terus video-video perjalanan dari kami serta nantikan pula video-video kami berikutnya ya. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan, dan semoga video-video dari kami ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi rencana perjalanan Anda nantinya. Thank you well dan terima kasih.